peta timbul. Siapkan koran bekas dan gunting kecil-kecil seperti ini. Setelah itu, siapkan wadah yang berisi air. Lalu masukkan kertas-kertas yang sudah dipotong tadi. Kemudian, potongan koran tersebut direndam selama 1 hari. Selanjutnya, siapkanlah alat untuk membuat sketsa. Alat-alatnya yaitu pensil, penggaris, dan juga triplek. Selanjutnya, mulailah membuat sketsa peta ASEAN di atas triplek. Berikutnya, koran yang sudah direndam selama 1 hari dikasih air sedikit. Kemudian, campurkan lem box atau bisa juga menggunakan lem kayu dan tepung tapioka. Hasil campuran tersebut kemudian diaduk sampai rata. Dan mulailah membuat peta timbul sesuai dengan sketsanya. Jika sudah selesai membuat peta timbul, langkah selanjutnya, jemurlah peta tersebut di tempat yang panas. Jika sudah kering, maka mulailah pengecatan. Siapkanlah alat dan bahannya. Di antaranya yaitu cat air berbagai warna, kemudian kuas ukuran kecil, wadah pencampur warna atau palet, dan juga air. Jangan lupa memperhatikan penggunaan warna pada peta. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, warna biru muda, biru tua menunjukkan wilayah perairan, warna kuning orange coklat menunjukkan dataran tinggi, dan warna putih menunjukkan kenampakan alam berupa lapisan es. Cara membuat laporan. Laporan adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan sebuah kegiatan. Segala sesuatu yang dilaporkan dapat dalam bentuk laporan tertulis dan juga bisa dalam bentuk laporan lisan. Dalam penyajian laporan lisan, maka kita harus memperhatikan gerak-gerik, sikap, dan hubungan langsung dengan lawan bicara. Ada bentuk-bentuk laporan lisan, diantaranya yaitu naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif, dan juga persuasif. Sedangkan jenis-jenis laporan tertulis diantaranya laporan kegiatan, laporan peristiwa atau kejadian, laporan perjalanan, laporan hasil wawancara, laporan diskusi, laporan buku atau resensi buku, dan juga laporan penelitian. Laporan sederhana yaitu laporan yang memenuhi unsur pokok yang terdiri atas pembukaan atau pendahuluan, kemudian terdiri dari isi dan juga terdiri dari penutup. Pendahuluan itu berisi tentang identitas umum laporan.
judul, metode objek pengamatan, tanggal pengamatan, wawancara, dan juga tempat pengamatan. Isi laporan berisi informasi umum, objek pengamatan, dan fakta-fakta yang diperoleh. Kemudian, penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai tujuan. Rekomendasi itu bisa diartikan juga dengan saran. Lalu, apa sajakah tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika membuat laporan? Kita harus memperhatikan langkah-langkah sebelum membuat laporan. Di antaranya, yang pertama, menentukan objek pengamatan. Kita tentukan terlebih dahulu apa objek yang akan kita amati. Yang kedua, menentukan tujuan pengamatan. Kita tentukan apa tujuan dari pengamatan yang kita lakukan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atau wawancara atau penelitian pustaka. Setelah kita menentukan objek dan menentukan tujuan, maka kita langsung melakukan pengamatan atau melakukan suatu penelitian atau wawancara. Langkah berikutnya yaitu menyajikan hasil pengamatan dengan menuliskan dalam bentuk laporan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan format laporan kegiatan. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari judul, kita tentukan judul pengamatannya apa. Kemudian tulis nama pembuat laporannya, misalkan nama kamu. Selanjutnya alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu bagian isi. Pada bagian isi kamu tulis hasil pengamatannya. Setelah selesai ditulis, selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup merupakan kesimpulan dari pengamatan yang kamu lakukan. Ini merupakan contoh laporan kegiatan berupa pengamatan. Nah, ini bagian pendahuluan. Ada hal yang diamati. Ini sama dengan judul. Apa judulnya? Yaitu atau apa yang diamati yaitu tumbuhan di lingkungan halaman sekolah. Waktu pelaksanaannya hari Kamis 6 Oktober 2016. Tempat pengamatannya yaitu di Sekolah Dasar Negeri Mekarsari. Lalu kemudian tujuan pengamatannya. Untuk apa tujuan pengamatan itu? Yaitu untuk mengetahui ciri khusus tanaman mawar. Berikutnya yaitu contoh pada bagian isi. Ini tentang hasil pengamatan. Hasil pengamatan tanaman mawar yang ada di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Ciri-ciri daun. 2. Daun berwarna hijau tua. 3. Bentuk daun menyirip. 4. Anak daun berbentuk lonjong. Ciri-ciri bunga. 1. Berwarna merah, merah muda, dan putih. 2. Mempunyai kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Ciri-ciri batang. Batang berkayu, tegak dan bercabang. Seluruh batang tanaman mawar dipenuhi dengan duri. Itulah contoh hasil pengamatan yang terdapat pada bagian isi laporan. Selanjutnya yaitu bagian penutup laporan. Bagian penutup membahas tentang kesimpulan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di antaranya kesimpulannya yaitu bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh dengan duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah. Merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Itulah tadi contoh laporan kegiatan atau laporan pengamatan. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan senantiasa laksanakan sholat wajib 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.